Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini anak-anak akan melanjutkan pembelajarannya ya. Anak-anak akan melanjutkan belajarnya di tema yang ke-6 ya. Energi dan perubahannya. Subtema 3 tentang energi alternatif, dan anak-anak akan belajar materi yang ada di pembelajaran 2 ya. Kemarin anak-anak sudah belajar di pembelajaran yang pertama ya, dan untuk kelompok 1 juga sudah melaksanakan ulangan harian ya. Semoga nanti hasilnya bisa memuaskan ya. Dan untuk kelompok 2 hari ini ya, nanti bisa melaksanakan ulangan harian ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah berdoa anak-anak buka buku tematiknya halaman 114 ya. Ya, di situ ada sebuah gambar ya. Ada beberapa anak ya yang sedang bermain layang-layang. Perlu kalian ketahui ya, kalau bermain layang-layang itu membutuhkan energi angin ya untuk menerbangkan layang-layangnya. Dan untuk bermain layang-layang juga perlu tempat yang lapang ya, agar bisa mendapatkan angin yang cukup. Oke, di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai energi alternatif ya. Salah satunya adalah ini ya, energi angin dapat digunakan ya sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari. Mereka karena ingin angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Anak buka lagi halaman 115 ya. Ini adalah lanjutan bacaan tadi ya. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau angin ya. Kalau singkatannya adalah PLTB. Anak-anak jangan sampai keliru ya antara
pembangkit listrik tenaga angin dan pembangkit listrik tenaga air ya. Kalau pembangkit listrik tenaga air itu singkatannya PLTA. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga angin itu singkatannya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin. Oke, dari bacaan ini anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa energi angin itu bisa dijadikan sebagai energi alternatif ya. Nah, energi alternatif ini adalah energi untuk menggantikan bahan bakar minyak ya, sebagai pengganti bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak ini kalau digunakan secara terus-menerus ya, tanpa kontrol, nah maka bisa cepat habis ya, maka diperlukan energi alternatif ya. Salah satunya adalah energi angin ya. Di zaman dulu juga sudah pernah dimanfaatkan ya, salah satunya ini ya, untuk menggerakkan perahu layar dan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Nah, untuk zaman sekarang ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin ya, atau singkatannya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Oke, selanjutnya anak-anak buka halaman 115. Cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu. Ingat ya, di pembelajaran dulu sebelumnya ya, anak-anak sudah pernah mewawancarai seseorang ya, mewawancarai teman kalian. Nah, hari ini anak-anak coba mewawancarai lagi seorang teman ya, teman dekat boleh ya, atau bisa juga mewawancarai orang dewasa. Nah, orang dewasa ini bisa kalian wawancarai orang tua kalian ya, bapak ibu kalian. Dan ini pertanyaannya ya yang anak-anak ajukan ketika wawancara. Ada 4 pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama, apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB? Jadi pertanyaan pertama. Kemudian lanjut di pertanyaan kedua, dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Dan pertanyaan ketiga, apa keuntungan dari penggunaan angin atau bayu sebagai sumber energi alternatif? Keuntungannya apa ya? Dan yang pertanyaan yang terakhir, apa kesulitan dari penggunaan angin atau bayu sebagai sumber energi alternatif? Nah, ini kesulitannya apa ya? Nah, dari pertanyaan ini anak-anak nanti dapat informasi mengenai ini ya, keuntungan dan kesulitan ya. Dan ternyata penggunaan energi alternatif ya dari energi angin ini memiliki keuntungan dan kesulitan ya dari penggunaannya. Oke, setelah anak-anak selesai wawancara dan mendapatkan jawabannya ya, anak-anak buka halaman 116. Tuliskan laporan hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Ini ya, anak-anak bisa tuliskan jawabannya di halaman 116 ya, di kolom ini. Atau bisa juga anak-anak tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Oke, setelah itu anak-anak buka halaman 119. Anak-anak cermati bacaannya ya. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Ya, perlu kalian ketahui ya, kalau hak dan kewajiban itu harus berjalan secara seimbang ya. Di pembelajaran sebelumnya anak-anak juga sudah belajar mengenai hak dan kewajiban ya. Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita terima ya, sedangkan hak adalah sesuatu yang wajib
kita laksanakan. Nah, itu adalah perbedaan hak dan kewajiban dan harus dilaksanakan secara seimbang ya. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Ya, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Oke, lanjut di halaman 120. Di situ ada sebuah gambar ya. Ada sebuah gambar ya yang menceritakan tentang ini ya, mereka sedang bermain ya, dan mereka telah menerima hak mereka ya, yaitu hak bermain ya. Ini mereka diizinkan oleh orang tuanya ya untuk bermain ya. Setelah mereka bermain ini, mereka harus melaksanakan kewajibannya ya agar seimbang. Salah satu kewajibannya yaitu apa? Misalnya dengan bermain secara disiplin ya, mematuhi aturan bermain. Nah, itu adalah salah satu kewajibannya. Ya, orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain ya. Nah, sekarang sebutkan ya 5 kewajibanmu saat bermain ya. Ketika kalian sudah mendapatkan haknya ya, hak bermain, nah, kira-kira apa kewajibannya ketika sedang bermain? Ini ya, hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik ya. Anak-anak harus bisa melakukan hak dan kewajiban ya secara seimbang agar semua yang kalian lakukan ya bisa berjalan dengan baik ya. Anak-anak bisa menerima hak dan juga melaksanakan kewajibannya dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak sudah belajar di pembelajaran yang kedua ya, tema 6 subtema yang ketiga. Anak-anak sudah belajar mengenai energi alternatif ya. Salah satunya energi angin ya, yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif ya. Bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ya, yang nantinya energi angin menjadi energi listrik ya, yang bisa digunakan masyarakat sehari-hari. Kemudian anak-anak juga sudah belajar wawancara ya, dan anak-anak juga sudah mengetahui mengenai hak dan kewajiban ya saat bermain. Oke, jangan lupa anak-anak ucapkan terima kasih ya kepada kedua orang tua kalian ya yang telah membimbing kalian belajar hari ini ya. Dan jangan lupa sholat duhanya ya. Sekian dari Ustadz ya, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.